Ingat ini. Ya, teman-teman semuanya share, like dan komen video saya ini supaya sampai kepada timnya Pak Prabowo atau sampai kepada Pak Prabowo langsung, ya. Ya, ini statement dari saya, ya. Host Matahari dari Barat. Pak Prabowo sebagai seorang presiden dan seorang jenderal, apakah pantas seorang presiden dan seorang jenderal tapi rakyatnya itu menjadi pembantu di negeri orang, padahal negaramu adalah negara kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa selalu sehat walafiat, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, ya. Jadi selama bulan puasa ini saya berhenti total membuat konten, ya. Kenapa? Karena saya ingin fokus beribadah selama bulan Ramadan. Takutnya kalau saya bikin konten dan kebanyakan konten-konten saya ini kan ngomongin orang, nanti malah banyak dosa di bulan puasa. Oke. Ya, jadi hari ini saya akan kembali mengudara, ya, membuat konten-konten untuk penonton setia Matahari dari Barat, ya. Kali ini kita akan membahas tentang komitmen Pak Prabowo untuk menghilangkan korupsi, ya. Dimana kita melihat bahwa Pak Prabowo ini, ya, di dalam closing statementnya pada saat kampanye, ya, pada saat debat capres, ya, mengatakan bahwa kami akan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Bayangkan, menghilangkan korupsi, ya. Kalau hilang itu berarti musnah, sudah tidak ada, ya kan? Kalau masih ada berarti tidak hilang. Ya. Dan ini adalah omongan seorang jenderal, ya. Kita harus pahami bahwa Pak Prabowo itu, ya, selain sebagai akan menjadi presiden terpilih, ya, dia juga adalah seorang jenderal yang omongannya itu, ya, harus kita dengarkan dan harus kita cermati. Kenapa? Biasanya, ya, seorang jenderal itu kalau bicara, ya, itu mendekati 100% kebenarannya, ya. Ini seorang jenderal, ya, yang berbicara. Beda sama yang ngono, ya, ngomongnya apa, hasilnya apa, ya kan. Mau beli mobil, taunya beli sepeda. Yang ono no. Mukidi, ya. Tapi ini Pak Prabowo ini seorang jenderal, ya. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa bersiap-siaplah kita rakyat Indonesia ini, ya, akan mendapatkan minimal 20 juta per bulan tanpa harus kerja. Kalau ya, statementnya Pak Mahfud MD ini yang mengatakan bahwa jika hasil tambang dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia, maka per kepala akan mendapatkan 20 juta per bulan tanpa kerja, ya. Katanya dia juga mengutip pernyataannya mantan Ketua KPK, ya, Abraham Samad. Nah, coba kalau memang ini benar, ya, dari hasil tambang saja bisa mendapatkan 20 juta kalau tidak dikorupsi. Ini dari hasil tambang, ya. Belum dari hasil laut, belum dari hasil hutan, ya kan? Belum dari hasil produksi, ya kan? Barang-barang ekspor, ya kan? Nah, itu belum, ya. Karena hampir di semua sektor sekarang itu
ya banyak korupsi ya, entah itu kelautan, perikanan, ya kan, pertambangan, pertanian, ya kan, perdagangan, segala macam ya. Saya yakin banyaknya narkoba, tambang ilegal, judi yang ada saat ini adalah karena ada oknum-oknum yang korup yang membiarkan itu semua, ya kan. Aparat nggak tahu itu ya, aparat kita kan pintar-pintar, masa nggak tahu. Tahu lah, saya aja tahu, saya bukan aparat, ya kan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang goblok, maaf ya. Nggak bisa ditahan-tahan. Ya ada yang goblok lah, siapa lagi. Nah, oke. Jadi kalau memang ada sinkronisasi antara pernyataan Mahfud MD dan pernyataannya Pak Prabowo ini, maka bukan tidak mustahil bahwa kita benar-benar bisa sejahtera kalau mendapatkan 20 juta per bulan tanpa harus ngapa-ngapain, ya kan? Nah, apalagi kalau kita ngapa-ngapain, masih kerja 20 juta per bulan tapi masih kerja. Kalau kerja pun pasti gajinya besar, ya kan? Ya taruhlah kita ngapa-ngapain, tapi apa namanya, kerjaan kita itu disubsidi lah, ya kan, oleh pemerintah, ya kan. Kerjaannya disubsidi sampai penghasilannya minimal 20 juta per bulan. Ya kalau misalnya gajinya cuma 5 juta ya disubsidi, ya kan, berapa persen dari gajinya misalnya begitu, sehingga mencapai minimal angka 20 juta UMR seluruh Indonesia, ya kan. Nah bisa juga seperti itu, supaya ya orang benar-benar tidak kerja sama sekali, tetap kerja lah, ya kan. Masa tidak kerja ya, bukan cuma sekedar dikasih bansos ya. BLT, bantuan langsung tunai yang cuma ya 300-500, ya kan, per kakak lagi. Ya. Nah, kalau ini benaran terjadi, ya, maka saya yakin ya semua warga negara TKW yang bekerja di Arab, ya kan, bekerja di Hong Kong, ya kan, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau ya bekerja di rumah tangga lah, itu semuanya bisa pulang ke negara kita, ya kan, menikmati indahnya berkumpul dengan keluarga, ya, supaya tidak ada lagi cerita wah ada TKW diperkaos di Arab, ya, digilir, ya kan. Udah dibayar pula gajinya, ya kan, pulang-pulang hamil, ya kan. Ya itu yang terjadi dengan warga negara kita. Kenapa? Ya karena korupsi. Nah ini yang paling bahaya sebenarnya, karena korupsi, ya. Jadi belum ada presiden di Indonesia ini yang mampu betul-betul menghilangkan korupsi. Mulai dari zaman Soekarno tuh banyak korupsi, zaman Soeharto banyak korupsi, ya, zaman Habibie banyak korupsi, zaman Gus Dur banyak korupsi, zaman Megawati banyak korupsi, zaman SBY banyak banget korupsi, zaman Jokowi, waduh, nauzubillah, korupsi di mana-mana. Makanya utang negara makin melimpah, ya. Ya, utang negara makin melimpah di zamannya Pak Jokowi ini, ya kan. Padahal kalau kita lihat kampanyenya Pak Jokowi itu akan mewujudkan apa, nawacita, ya kan. Ya, nawacita itu bisa kalian searching lah di Google, isinya apa aja ya, nawacita, ya kan, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, ya kan, ekonomi maritim, ya kan, apa swasembada pangan, tapi hari ini masih impor pangan, ya. Makanya saya punya harapan besar kepada seorang Pak Prabowo ini, ya. Kita punya harapan yang besar kepada Pak Prabowo ini, bahwa apa yang menjadi statementnya, ya kan, statement seorang calon presiden dan akan menjadi presiden karena sudah melalui proses pemilihan, kemudian dia adalah seorang jenderal, ya kan, ya, dia adalah seorang jenderal yang berstatement bahwa dia akan menghilangkan korupsi, dan di beberapa statement-statement yang lainnya bahwa pemerintahannya nanti tidak akan mentoleransi
korupsi, tidak akan mentolerir korupsi, ya. Kalau misalnya ini benar-benar terjadi, dan mudah-mudahan benar terjadi karena beliau ini adalah seorang jenderal, maka bersiaplah kita menyambut rakyat Indonesia kesejahteraan, ya. Tidak usah menunggu 2045 untuk sampai kepada Indonesia emas. Lama banget, ya. Umur yang 50-an sekarang, yang 60-an udah keburu mati duluan, nggak sempat menikmati itu, ya. Lama banget, ya. Satu periode saja, ya. Satu periode saja cukup, ya. Kalau misalnya 2 periode itu presiden, ya kita ngelihat pengalaman di Indonesia ini kelamaan 2 periode itu presiden untuk membuktikan janji-janjinya itu, ya. Karena pengalaman yang kita lihat Pak SBY di periode pertama itu bagus, prestasinya luar biasa, berpasangan dengan Yusuf Kalla, ya kan, prestasi. Tapi masuk periode kedua, waduh, berita korupsi yang menghiasi layar TV. Sama dengan Pak Jokowi. Wah, periode pertama dengan Pak Yusuf Kalla, wah, ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli. Ya kan? Masuk periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Waduh. Haji naik jadi 100 juta, ya kan? Utang nambah, ya kan? Bangun proyek ini ngutang, ya kan? Aduh, korupsi, aduh, ratusan triliun. Jadi menurut saya itu nggak usah lah ada 2 periode begitu. Kalau untuk presiden lah, 1 periode aja langsung buktikan, dah. Pengalaman sudah 2 pengalaman ini. Kalau ketiga kalinya lagi, ya mungkin tidak akan jauh-jauh, ya. Akan seperti itu lagi. Oke, fix. Jadi inilah harapan yang kita harapkan kepada Pak Prabowo untuk bisa membuktikan kepada bangsa Indonesia dan dunia bahwa dia sayang kepada rakyatnya. Kalau dia benar-benar bisa menghilangkan korupsi, maka itu sama halnya dia tidak ingin membiarkan rakyatnya pergi jadi pembantu di luar negeri, ya, pembantu di Arab, di Taiwan, ya, di Malaysia, yang banyak berita dicambukin, ya kan, diperkaos, ya. Oh, pulang-pulang berbadan 2. Aduh, miris sekali, ya. Nah, kalau Pak Prabowo jadi presiden, apalagi Pak Prabowo adalah seorang jenderal, ya, di mana nanti harga dirinya seorang jenderal yang jadi presiden kalau rakyatnya jadi pembantu di negeri orang? Ingat ini, ya, teman-teman semuanya, share, like, dan komen video saya ini supaya sampai kepada timnya Pak Prabowo, atau sampai kepada Pak Prabowo langsung, ya. Ya, ini statement dari saya, ya. Host Matahari dari Barat. Pak Prabowo sebagai seorang presiden dan seorang jenderal, apakah pantas seorang presiden dan seorang jenderal tapi rakyatnya itu menjadi pembantu di negeri orang, padahal negaramu adalah negara kaya? Itu Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.